Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Dunia Pangan ID. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu makanan penting. Jadi makanan yang cukup populer di Sumatera Selatan. Tetapi sebenarnya walaupun ini makanan berasal dari Sumatera Selatan, sudah terkenal di seluruh Indonesia. Jadi di seluruh penjuru tanah air itu sangat mengenal makanan ini. Makanan apa lagi kalau bukan pempek? Orang mengenal sebagai pempek Palembang, ya, sebuah produk atau makanan tradisional yang diolah dari ikan. Rasanya sangat khas, lezat, yang memiliki tekstur mulut yang juga sangat cocok bagi kita semua. Jadi bisa diterima di seluruh penjuru tanah air. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan video-video saya. Bagi Anda yang baru mampir di channel Dunia Pangan ID, jangan lupa subscribe karena di sini banyak sekali info-info penting seputar teknologi pangan. Ya. Jadi channel Dunia Pangan ID ini merupakan channel yang saya bangun khusus untuk mengedukasi dan mendedikasikan keilmuan di dunia teknologi pangan. Ya. Sekali lagi, ini adalah tampilan dari channel Dunia Pangan ID. Kemudian jangan lupa bagi Anda yang baru mampir, ya, subscribe terlebih dahulu supaya Anda tidak ketinggalan dari video-video saya. Ya, banyak informasi penting. Kemudian aktifkan notifikasinya supaya setiap saya mengupload, Anda dipastikan akan mendapatkan informasi terbaru. Jadi banyak informasi di channel Dunia Pangan ID ini, ya, seputar teknologi pangan, kemudian seputar teknologi pangan halal. Jadi bagi Anda yang ingin mengajukan sertifikasi halal, di sini juga ada tutorialnya, video-videonya lengkap dengan persiapan apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan pada saat sertifikasi halal. Bagi Anda yang sebagai PPH, pendamping halal untuk self-declare, juga saya sajikan video-video tutorialnya. Nah, di samping itu, channel ini juga banyak membahas mengenai teknologi pangan. Misalnya seperti penggunaan pengawet, ya. Ada pengawet untuk minuman, pengawet untuk makanan padat, ya, semi padat, kemudian makanan berbasis daging dan seterusnya, semuanya saya sajikan dengan lengkap. Nah, bagi Anda IKM yang ingin mengembangkan produk dan usaha Anda menjadi lebih besar, saya juga ada banyak bahasan terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mengelola IKM berstandar GMP atau CPPOB, ya, yang sudah dipersyaratkan oleh BPOM. Jadi banyak juga mengenai informasi-informasi kesehatan, ya, bagi Anda yang ingin awet muda, juga silahkan mampir di channel ini karena saya sudah menyajikan dengan bahasan yang sangat lengkap, yang mudah dipahami dan informatif, ya, mengikuti penelitian-penelitian terbaru di dunia teknologi pangan. Nah, pada video ini tadi sudah saya sebutkan di awal, saya akan membedah bagaimana rahasia, ya, membuat pempek, ya, selezat pempek yang ada di Palembang. Bahkan nanti Anda bisa membuat produk pempek ini mengalahkan produk buatan asli dari Palembang dengan rahasia-rahasia yang saya bedah. Jadi sebenarnya video ini saya sajikan bagi Anda yang ada di luar Palembang, ya, karena sebenarnya membuat pempek, ya, susah-susah mudah, ya, mudah-mudah susah, ya, artinya tidak mudah tetapi susah, tidak susah tetapi juga semua orang ternyata bisa melakukannya, ya. Saya akan membahas mengenai satu bahan khusus yang menjadi rahasia yang tidak banyak dibahas oleh orang lain, dan sebenarnya banyak juga pabrik-pabrik pempek di Palembang menggunakan bahan ini tetapi tidak bisa sharing, ya, karena saya bukan produsen pempek, saya bisa melakukan sharing dengan baik, ya. Oke. Sebenarnya banyak sekali jenis pempek yang ada di Palembang, ya. Variannya dan cita rasanya beragam. Sebenarnya setiap usaha memiliki ciri khas cita rasa tertentu sebenarnya, gitu, ya. Nah, yang pertama, kalau Anda ke Palembang akan menemukan pempek yang disebut dengan pempek kulit atau pempek yang terbuat dari kulit ikan. Nah, biasanya pempek ini juga ada variannya pempek kulit crispy, ya, ada juga. Kemudian ini adalah pempek kapal selam, ya, yang cukup populer, disebut kapal selam karena ukurannya cukup besar dan bentuknya mungkin, ya, mirip kapal selam, ya. Nah, sebenarnya pempek ini merupakan pempek yang sama seperti
pada pempek telur. Kapal selam dan telur, pempek kapal selam dan pempek telur ini isinya sama ya, dalamnya telur. Nah, tetapi untuk pempek kapal selam biasanya ukurannya besar dan kemudian disajikan dengan potongan-potongan timun. Nah, sehingga rasanya lebih segar dan lebih khas ya. Kemudian ada juga pempek pistel. Ya, pempek pistel ini adalah pempek yang di dalamnya diisi dengan buah pepaya muda. Jadi pepaya muda yang kemudian ditumis. Nah, untuk membedakan antara pempek pistel dan pempek kulit, biasanya produsen menghiasinya dengan bentuk atasnya yang keriting. Ya, jadi kalau pempek kulit itu pada bagian atasnya dibuat halus, sementara pada pempek pistel pada bagiannya dibuat keriting khas seperti bunga-bunga. Ya, jadi supaya memudahkan membedakannya. Kemudian ada pempek keriting ya, atau disebut dengan pempek kerupuk. Ini bentuknya kecil-kecil seperti mie, makanya orang juga menyebutnya ini sebagai pempek mie. Jadi ada orang menyebutnya sebagai pempek kerupuk, pempek keriting, dan pempek mie. Ini adalah satu jenis pempek yang sama, hanya beda menyebutkannya saja. Ada lagi pempek adaan. Ya, pempek adaan ini adalah pempek yang pada saat proses pembuatannya tidak dikukus, jadi langsung digoreng ya. Nah, biasanya bentuknya bulat. Nah, pempek adaan sering dicampur dengan santan ya, atau bisa juga dicampur dengan susu segar sehingga rasanya menjadi lebih gurih. Jadi dibanding dengan pempek yang lain, varian pempek ini rasanya lebih gurih karena biasanya ditambah dengan santan. Selain itu ada lagi varian pempek lenjer kecil. Ya, ini pempek lenjer kecil, ukurannya relatif kecil tapi bentuknya hanya bulat panjang saja. Nah, kemudian ada pempek lenjer besar. Jadi ukurannya lenjer tapi besar. Nah, biasanya ini disajikan dengan memotong menjadi 5 atau 7 ya, tergantung dengan ukuran yang diinginkan. Nah, biasanya para penjual ini cenderung memotongnya menjadi 5 ya, biasanya seperti itu. Kemudian ada satu lagi varian yang juga rasanya sangat lezat ya, kita sebut dengan pempek lenggang. Nah, bedanya dengan pempek yang lain, ini sebenarnya pempek ini dibakar, tetapi dia dibakar bersama dengan telur. Ya, ada yang varian dengan menggunakan telur ayam, ada juga varian telur bebek. Nah, pada saat dia memanggangnya dengan menggunakan alas daun pisang sehingga mengeluarkan aroma khas ya, khas bakaran daun pisang. Nah, ada satu jenis pempek yang juga sangat lezat menurut saya, ini disebut dengan pempek panggang. Ya, jadi pempek ini tidak direbus dan juga tidak digoreng, tetapi pada saat pengolahannya dengan dipanggang pada bara api. Nah, pempek ini biasanya disajikan dengan sambal ebi atau di dalamnya diisi dengan ebi yang ditumbuk dengan bumbu racikan khas tertentu, tetapi kadang juga boleh disajikan bersama cuko ya. Jadi boleh cuko, bisa juga tidak dikasih cuko karena sebenarnya flavor dan cita rasanya juga sudah ada dari sambal ebi yang dimasukkan di dalamnya. Nah, sehingga pempek ini orang juga kadang menyebutnya sebagai pempek belah ya, karena memang pempek ini satu kemudian dibelah pada bagian tengahnya kemudian diisi. Nah, untuk variannya ada yang gepeng ya, kemudian ada yang bulat. Ini hanya beda penyajiannya saja. Nah, kemudian baru-baru ini banyak juga muncul varian pempek yang lain, ini adalah pempek hitam. Pempek hitam yang dimaksud di sini adalah pempek yang diolah dari jenis daging ikan yang berwarna hitam. Jadi ada varian daging berwarna putih ya, seperti ikan gabus, tenggiri, tetapi ada juga ikan-ikan tertentu yang berwarna hitam. Nah, dagingnya berwarna hitam sehingga pada saat digiling kemudian diolah menjadi pempek, dihasilkan pempek yang berwarna hitam. Nah, ini biasanya juga diolah menjadi pempek crispy, sejenis pempek crispy, sehingga orang menyebutnya sebagai pempek kulit, padahal aslinya berbeda. Kalau pempek kulit ini pempek yang dibuat dari bahan baku kulit ikan, sementara kalau ini dari jenis ikan dengan kulit hitam, dengan daging hitam, sehingga menyerupai seperti kulit. Nah, kalau kita lihat beberapa produsen atau kedai pempek yang terkenal di Palembang, ada beberapa ini saya sitir atau saya tampilkan dari kompas.com ya, dari
majalah online ya. Nanti saya akan bandingkan beberapa pempek yang terkenal ini dengan pempek yang akan saya bedah pada saat nanti saya ajarkan trik tertentu supaya Bapak Ibu bisa membuat pempek dengan cita rasa setara dengan produsen pempek yang terkenal di Palembang ya. Nah, kita lihat ada pempek noni, kemudian pempek beringin, ini semua orang pasti tahu ya. Kemudian ada pempek Dempo 103, ada kemudian pempek Candy, kemudian ada pempek Leni, pempek Viko, ada juga pempek Sudi Mampir, kemudian pempek Caplin, pempek Lala, kemudian ada juga pempek Pak Raden. Nah, urutan ini tidak menunjukkan kepopuleran ya, ini hanya hasil survei saja mana yang paling favorit gitu ya di pempek yang ada di Palembang. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu, bagaimana Anda bisa memproduksi pempek dengan cita rasa yang tidak kalah dengan produsen pempek tadi yang sudah saya sebutkan. Terlebih-lebih bagi Anda yang tidak tinggal di Palembang. Ya, sebenarnya sangat praktis ya, dengan bahan baku yang juga tidak banyak. Pempek ini sebenarnya diolah dari ikan, ya, ikan yang difile kemudian digiling. Nah, ukuran penggilingan juga sangat menentukan kualitas ya. Sebisa mungkin digiling dengan ukuran yang lembut ya. Makanya biasanya bisa digiling sampai 2 sampai 3 kali. Ada yang menggiling sampai 3 kali supaya dihasilkan tekstur yang lembut, terutama nanti bisa menyatu dengan tepung tapioka. Nah, jadi bahan baku yang kedua tadi hanya ikan, kemudian tepung tapioka. Nah, ini tepung tapioka juga perlu diperhatikan karena setiap tapioka tentu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Sehingga pada saat Anda mau membuat pempek, kualitas dari tepung tapioka juga menentukan. Karena sebenarnya tekstur utama dari pempek ini dibentuk dari komposisi ikan yang pas dengan tapioka. Ya. Kemudian air, kemudian gula, kemudian garam, dan ada MSG. Nah, beberapa produsen tertentu menambahkan dengan telur. Nah, kenapa pempek yang satu dengan pempek yang lain itu berbeda, baik cita rasanya maupun teksturnya? Perbedaannya terletak di sini. Ya, ada orang yang membuat pempek 1:1 atau 1:1,5 dan seterusnya. Perbandingan itu di mana? Jadi perbandingan yang disebut 1:1 itu bukan antara ikan, ya, bukan antara ikan dengan tapioka. 1:1 biasanya yang dikatakan orang ini adalah antara daging ikan dengan air yang ditambahkan pada ikan, sehingga nanti jumlah tapiokanya orang di Palembang menyebutnya dengan istilah sagu. Nah, ini baru menyesuaikan, tetapi orang mengukurnya biasanya berdasarkan ikan dan air yang ditambahkan. Tentu pada saat air yang ditambahkan ke dalam ikan giling banyak, nah maka diperlukan tapioka yang jumlahnya juga banyak, sehingga nanti komposisi antara ikan dan tapioka ini menjadi lebih banyak tapiokanya, sehingga pempeknya akan menjadi keras. Nah, ini menjadi penting karena nanti akan menentukan hasil akhirnya, ya, menentukan hasil akhirnya. Kemudian yang kedua, kalau adonannya tidak merata, nah, sehingga teksturnya menjadi keras, terutama pada bagian-bagian yang didominasi oleh tepungnya saja karena tidak merata, sehingga ada yang ngumpul ikannya saja, sehingga ada yang bagian lembut, ada bagian yang tidak. Nah, jadi permasalahan-permasalahan ini sebenarnya bisa diatasi. Jadi kalau Anda tidak ahli membuat pempek, Anda tidak tinggal di Palembang, tidak ada tempat bertanya, maka sebenarnya ada satu bahan kunci yang tidak disebutkan oleh produsen pempek, tidak disebutkan oleh siapapun. Bahan apa itu? Oke ya. Ada bahan yang disebut dengan STTP atau sodium tripolifosfat. Bahan ini sebenarnya banyak dijual di pasaran dan sejauh ini banyak digunakan untuk berbagai produsen ya, misalnya seperti mie, bisa juga ditambahkan untuk bahan-bahan yang lain. Sodium tripolifosfat ini banyak digunakan sebagai emulsifier. Tadi masalah pada saat kita membuat pempek, tentu antara daging dengan tapioka tidak menyatu. Komposisinya tidak pas. Kadang kebanyakan airnya, kadang kebanyakan ikannya. Nah, masalah ini bisa diatasi dengan pemberian STTP. STTP ini akan membantu emulsi antara air
kemudian ikan dan tapioka sehingga hasilnya menjadi lebih menyatu dan teksturnya sangat lembut. Walaupun ikannya sedikit dengan bantuan STTP, maka hasilnya akan sangat lembut. Apalagi kalau kita membuat ikan jumlahnya, membuat pempek dengan ikannya banyak, dibantu dengan STTP, hasilnya akan sangat memuaskan. Jadi bagi Anda yang tidak tinggal di Palembang dan tidak memiliki ilmu membuat pempek, boleh menggunakan ini. Ya, bagi Anda juga yang berprodusen pempek, selama ini pempeknya kurang enak, kurang disukai, teksturnya tidak memuaskan, bisa juga ditambahkan bahan ini. Nah, sebenarnya STTP itu apa? Ya, STTP ini sebenarnya merupakan BTP yang sudah diperbolehkan oleh BPOM yang diregistrasi dengan kode INS 102 dan INS 152 dan 151. Jadi ada dua registrasi. Nah, senyawanya adalah potasium metafosfat atau potasium polimetasulfosfat. Nah, berapa boleh menambahkannya? Ya, jadi boleh menambahkan ke pempek sebanyak 2.200 mg setiap 1 kilogram pempek. Jadi kalau Anda mau membuat 1 kilogram pempek, hanya dibutuhkan STTP 2,2 gram saja, ya, atau boleh menggunakan 2 gram kalau Anda takut terlalu banyak. Jadi sekali lagi jumlahnya 2,2 gram untuk 1 kilogram pempek. Ya, ini STTP. Nah, jadi dalam aturan BPOM, STTP boleh digunakan untuk produk ikan dan produk perikanan lainnya, termasuk moluska, krustase, dan echinodermata yang telah mengalami pengolahan. Jadi boleh termasuk pempek ini. Nah, kemudian tadi STTP ada juga yang diregistrasi dengan 451. Ini merupakan senyawa tripolifosfat, ya, yaitu potasium tripolifosfat atau potasium tripolifosfat. Jadi ada 3 jenis. Penggunaannya berapa? Sama seperti yang golongan yang diregistrasi 452, yaitu 2.200 mg per kilogram pempek atau 2,2 gram saja 1 kilogram pempek. Ya, jadi ini juga diperbolehkan penggunaannya oleh BPOM. Kalau saya ditanya, Pak, pakai yang registrasi 451 atau 452? Jawaban saya yang paling bagus adalah registrasi 451. Ya, yang belakangnya ada namanya tripolifosfat. Ya, jadi ada potasium tripolifosfat, pentapotasium tripolifosfat. Nah, ini lebih cocok gitu ya dibandingkan dengan menggunakan yang 452. Ya, tapi sebenarnya sama-sama bisa digunakan. Nah, kemudian gunanya untuk apa? Ya, jadi kalau dulu kita pernah mendengar istilah borak, ya, STTP bisa digunakan sebagai pengganti borak. Jadi kalau Anda dulu memiliki produk yang diolah dengan menggunakan borak, kemudian borak ini dilarang sehingga Anda mencari kesulitan mencari pengganti bahan lain yang diperbolehkan, maka STTP ini adalah solusinya. Jadi bagi Anda yang dulu pernah menggunakan borak, kemudian dilarang, bingung, nah boleh gunakan STTP karena dia memiliki fungsi yang hampir sama dengan borak, tetapi sekali lagi ini diizinkan oleh BPOM, jadi artinya diperbolehkan. Ya, jadi ini sebenarnya penggunaan cukup luas, bisa digunakan untuk pengawet, bisa digunakan untuk membentuk tekstur, bisa digunakan untuk produk emulsi, jadi untuk produk susu, sirup, dan seterusnya ya. Nanti akan kita bahas di bahan lain ya, karena untuk bahasan ini saya akan fokus di pempek saja. Bentuknya apa? Ya, STTP bentuknya seperti tepung berwarna putih ya. Jadi seperti garam halus lah kira-kira seperti itu. Kemudian atau tepung berwarna putih. Untuk kemasan bagi Anda yang supplier besar itu bisa beli dalam kemasan 25 kg. Bagi Anda yang ingin membeli dalam kapasitas kecil 1 kilo, setengah kilo, atau 150 gram bisa membeli dalam jumlah eceran. Nah, biasanya orang sering bertanya dengan saya, belinya di mana Pak? Gitu, apakah Bapak jual? Ya, saya tidak jual karena saya bukan pedagang, gitu ya. Tetapi saya melakukan searching di toko-toko online, ini banyak sekali orang yang menjual STTP dengan kemasan, ada yang 100 gram, 150 gram, ya, ada yang 250 gram sesuai dengan kebutuhan. Ya.
Jadi jangan khawatir, bahan ini dijual bebas dan dijual luas melalui toko-toko online. Nah, jadi ini beberapa produsen STTP yang banyak digunakan di skala industri ya. Biasanya ini berasal dari China, ada yang dari Rusia, ada dari India, ada yang dari Eropa dan seterusnya ya. Nah, kapan menambahkannya untuk membuat pempek ya? Jadi pada saat Anda mau membuat pempek ya, terlebih dahulu diencerkan ya dengan menggunakan air. Jadi diaduk dulu sampai larut, kemudian setelah larut baru dimasukkan ke dalam ikannya, yaitu ikan yang sudah lumat. Kita menggunakan perbandingan antara ikan banding air. Nah, ini jumlahnya sedikit saja. Kalau Anda ingin menambahkan airnya sedikit, tentu air yang digunakan untuk mengencerkan atau melarutkan STTP sedikit saja. Kalau Anda ingin membuat pempek dengan daging sedikit, hasilnya banyak, ya gunakan air dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian tinggal dikasih tepung, ya tapioka, jadi dikasih garam, dikasih MSG sesuai dengan kebutuhan, sampai dia kalis, ya, sampai menggumpal, sampai bisa dibentuk, baru kemudian jadilah pempek. Tergantung Anda mau menggorengnya boleh, mau merebusnya boleh, nah, silahkan dicicip. Akan menghasilkan pempek dengan tekstur yang lembut dan sangat enak. Ya, kalau tidak percaya, silahkan dicoba. Ya, terima kasih ulasan saya mengenai STTP dan bagaimana cara membuatnya atau menambahkan pada pempek yang merupakan produk tradisional di Sumatera Selatan yang banyak digemari dari seluruh penjuru Nusantara ini. Ya, sebelum saya mengakhiri video kali ini, jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe, yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Ya, jangan lupa saksikan video-video yang lain supaya Anda menjadi lebih paham dan lebih menguasai teknologi pangan, terutama bagi Anda para IKM. Demikianlah video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.